Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani tempat ini. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita mencari hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita di sore menjelang malam hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua, mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun ibadah kami yang Engkau tidak berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua boleh ada mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami membawa hidup ini Tuhan untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah-Mu yang tutup bungkus kami Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, amin, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesus. Terimalah korban syukurku, ya Tuhan, amin, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Oh, sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Tuhan. Terima kasih, inilah persembahan hidup kami Tuhan. Oh Yesus, terima korban syukur kami, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup ini Tuhan, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, angkat suara-Mu, angkat hati-Mu saudara. Sembahyang, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa yang terbaik, inilah persembahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, amin, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Kami mau selalu membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kamu angkat satu nyanyian. Kita percaya bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berkatakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hidupku Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lama sampai selamanya, lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia baik bagi saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tak dapat kami membalas segala kebaikan selain kami memberikan hidup ini Tuhan, untuk melayani-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh-sungguh kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Katakan, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, dengan segenap hati kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu.
sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib. Amin. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang hidup bagimu. Katakan, ku ingin setia melayanimu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus, dengan segenap hatiku. Ku ingin setia, oh melayanimu Tuhan, amin, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus, dengan segenap hati. Sekali lagi saudara sambil mengangkat tanganmu, katakan, ku ingin setia melayanimu. Amin. Makasih. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, oh, dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami boleh berada di ibadah pendalaman Alkitab hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar, belajar dari firman Allah. Karena firman Allah adalah kekal. Langit dan bumi lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap sampai selamanya. Itulah yang kami ingin miliki dalam hidup kami. Memiliki firman, memiliki Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Kita berada di ibadah pendalaman Alkitab. Hari ke-19. Di Januari ini di tahun 2023. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Mari kita akan membaca Wahyu 11. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, Ya, dengan kata-kata yang berikut. ya, Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, ya. dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bangun dan ukurlah bait suci Allah, ya, dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, Ya, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. ya. Jadi ayat Tuhan mengatakan, tetapi pelataran tidak diukur. Apa saja yang diukur Tuhan? Di dalam Wahyu 11 ayat 1 tadi kita baca, bait suci Allah ini diukur. Yang kedua, mezbah. Yang ketiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Pada pendalaman Alkitab yang lalu, kita telah mendengar dan belajar bahwa bait suci Allah
Yang diukur ini bukan bait suci dari tembok batu. Sebab dalam Matius 24 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa bait suci dari tembok itu akan diruntuhkan sampai tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Jadi kita tidak boleh hanya mengutamakan gedung bait suci di mana kita beribadah di dalamnya. Itu yang kita besar-besarkan, kita bangga-banggakan. Walaupun sebegah apapun bait suci tempat di mana kita beribadah tidak dihitung oleh Tuhan sebagai hal yang sangat penting masuk dalam ukurannya. Ya, justru yang masuk di dalam ukuran apa yang ada di dalam bait suci itu. Sebab bait suci zaman Yesus itu telah dijadikan tempat sarah penyamun, kata Tuhan. Seharusnya jadi rumah persembahan, rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun di mana orang pada berjual beli cari keuntungan. Lalu Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, imam-imam yang ada di bait suci itu kala itu, Tuhan bilang, rombak bait Allah ini. Dalam tempo 3 hari aku membangunnya. Lalu yang dimaksud Tuhan itu tubuhnya sendiri. Ya, dia akan bangun melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Siapa tubuhnya? Kitalah. Kita bait suci Allah di mana roh Allah diam di dalam. Kita adalah tubuh Kristus yang dibeli dengan darah yang mahal, pengorbanan Tuhan. Ya, makanya dia bilang dalam tempo 3 hari aku membangun. Inilah yang akan diukur. Bukan bangunan tembok. Jadi kita tidak boleh membanggakan, membesar-besarkan bangunan tembok itu. Tapi Tuhan mau lihat bangunan di dalamnya. Bangunan rumah rohani. Kalau rumah yang tidak rohani tidak diukur. Siapa itu? Manusia duniawi. Manusia duniawi yang banyak berpecahan. Banyak membangun dengan apa? Ya, perkara-perkara daging. Kita baca dulu sedikit, ya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, Ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya. bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini yang Tuhan cari. Rumah rohani dari batu-batu hidup, bukan batu yang mati, yang nanti diruntuhkan. Batu hidup itu siapa? Saya dan saudara. Kita mau digunakan sebagai batu-batu hidup, orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan, telah hidup benar, telah hidup kudus. Ini dibangun menjadi rumah rohani. Tapi kita harus membangun hati-hati. Ya, hati-hati membangun. Sebab ini diukur. Ya, hati-hati membangun. Dasarnya sudah benar, atasnya ini belum tentu benar. Dasarnya Yesus. Itu pondasi. Itu tidak tergantikan. Yesus Kristus adalah pondasi yang benar. Itu yang tetap. Tapi bagaimana kita membangun di atas? Nasihat Rasul Paul kita baca lagi sedikit. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 17. Sesuai dengan kasih karunia Allah, Ya, yang dianugerahkan kepadaku, ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, ya. telah meletakkan dasar, Nah, dasar fondasinya Yesus. dan Terus orang lain membangun terus di atasnya. ya, terus membangun di atas dasar Yesus, batu karang yang kokoh itu terus. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Nah, bagaimana ia harus membangun di atasnya. bagaimana kita membangun di atasnya? Itu yang dihitung-hitung, diukur.
Lanjut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, Itu dasar yang teguh. Terus Yesus. yaitu Yesus Kristus. Yesus dasar yang teguh. Terus Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ya, perak, ya, batu permata, ya, kayu, ya, rumput kering atau jerami. ya, Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. ya. Jadi ada yang membangun bahannya emas, perak, dan permata. Ada yang dari jerami, rumput. Ya. Terus Karena hari Tuhan akan menyatakannya. nah ini hari Tuhan nanti menyatakan ini tidak masuk ukuran, ini masuk. Terus Sebab ia akan nampak dengan api, api. dan bagaimana pekerjaan masing-masing Ya. orang akan diuji oleh api itu. Ya diuji api. Mana yang tahan uji? Dari emas, perak, permata, atau dari kayu, rumput, jerami. Ya, jadi kita harus perhatikan membangun di atasnya. Ini kehidupan kita. Ya, kayu, rumput, jerami dengan daging. Ini terbakar. Daging manusia dunia. Tapi kalau perkakasnya dari emas, perak, itu manusia rohani. Jadi ada dua macam manusia, daging, manusia dunia, manusia rohani. 1 Korintus 3 ayat 1-5. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, Ya, tetapi hanya dengan manusia duniawi ya. yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, kalau kita belum dewasa, Rasul Paul bilang, aku tidak bisa bicara ini. Kamu tidak ngerti ini. Harapan saya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya, terus Susulah yang kuberikan kepadamu, ya, bukanlah makanan keras. ya Tuhan mau kasih kita makanan padat, makanan yang keras. Itu untuk mendewasakan kehidupan. Dalam belajar Alkitab ini, kita belajar untuk mengerti hal-hal yang Tuhan kehendaki. Itu mendewasakan rohani kita. Terus, Sebab kamu belum dapat menerimanya, ya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, ya. karena kamu masih manusia duniawi. Nah ini manusia duniawi tidak bisa terima hal yang rohani. Tidak bisa menerima pengajaran yang keras. Tidak bisa menerima nasihat yang keras. Tidak bisa menerima didikan yang keras. Disalahpahami. Nah, terus. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Ya. bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Kalau kita masih berselisih, kelompok-kelompok, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Ini Rasul Paulus bilang, itu manusia duniawi, manusia daging, ada perselisihan. Ya, terus Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, ya, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, ya, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, ya. bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Bukan rohani. Kalau kita ini ada perselisihan, perpecahan, kelompok berkelompok, ya. Aku dari organisasi ini, kamu dari organisasi itu, atau satu organisasi di dalam, tapi mengelompok-kelompok. Ini namanya manusia dunia. Yang Tuhan ingin adalah manusia rohani. Siapa itu? Manusia yang sadar bahwa saya cuma bangsa kafir, bangsa lain, bukan umat Yahudi yang hanya dipanggil, hanya bisa diakui karena kita ini telah menerima Yesus yang tidak diterima oleh orang Yahudi. Israel menolak, kita yang terima. Kita jadi Israel rohani, kita jadi anak-anak kerajaan. Kita yang diberkati. Namun kita jangan sampai mempertahankan perselisihan, kelompok-kelompok. Sebab Tuhan datang memanggil kita jadi apa? Penyatuan. Kita disatukan dengan Bapa. Kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kemudian kita disatukan dengan bangsa Israel. Dahulu jauh kata Efesus 2, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Lah kalau dua bangsa ini
Israel dengan kita kafir disatukan melalui Yesus, maka kita juga harus menjadi satu, disatukan oleh apa? Oleh darah Kristus, saudara bersaudara. Kau saudaraku, kau saudariku. Tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada tembok pemisah, sudah diruntuhkan oleh Yesus. Jadi Tuhan ingin membangun satu rumah rohani yang betul-betul ya mengerti bahwa kita ini harus jadi batu hidup, disusun dengan batu hidup yang lain, menjadi rumah rohani, menjadi rumah persembahan bagi Bapa di sorga. Bukan batu tembok itu, tidak. Ya, ini hidup kita dibangun. Jadi ini nanti harus kita ngerti masuk di dalam ukuran ini bait suci Allah. Seperti yang 1 Korintus 3 katakan, kamulah bait sucinya. Tolong dibaca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kita adalah bait Allah, Roh Allah di dalam. Roh Allah di dalam kita jadi manusia rohani. Manusia rohani ini diukur. Ya, kalau mau diukur harus jadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Harus membangun dengan perkakas bahan-bahan yang mulia. Emas, perak, permata. Ya, bukan rumput kering, bukan kayu dan sebagainya. Puji Tuhan, semoga sampai ini kita mengerti tentang bait suci Allah yang diukur dan masuk ukuran. Jangan tidak masuk ukuran. Yang kedua, kata Wahyu 11 ayat 1 tadi, yang kedua diukur adalah mezbah. Mezbah ini tidak disebut mezbah apa? Mezbah. Tapi dalam tabernakel Musa ada dua macam mezbah. Yang pertama mezbah korban bakaran. Ini ada di pelataran atau halaman tabernakel. Mezbah korban bakaran ini dari kayu penaga, kayu yang kehitam-hitaman itu, disalut dengan tembaga. Kalau tembaga itu berbicara tentang penghukuman, ya, maka kayu penaga yang hitam itu betapa hitamnya dosa kita. Tapi Tuhan telah tebus kita. Ya, itu. Dan yang kedua, dalam tabernakel Musa ada mezbah dupa emas. Ini letaknya di ruang suci dekat tabir atau dekatnya tirai. Ya, ketika tirai itu robek, maka tembuslah jalan menuju ke ruang maha suci. Puji Tuhan. Jadi mezbah yang di Wahyu 11 ayat 2 tidak disinggung mezbah apa. Tapi mari hari ini kita dengar tentang mezbah korban bakaran dan mezbah dupa emas. Sebelumnya itu saya ingin memberitahu saudara, mezbah sendiri mempunyai arti. Mezbah itu punya arti yang pertama, tempat penyembelihan. Yang kedua, tempat yang tinggi atau yang ditinggikan. Tempat di mana ada sesuatu disembelih dan tempat di mana ada yang harus ditinggikan. Ya. Dan yang ketiga, tempat perapian. Tempat di mana api itu menyala. Dan tempat untuk meletakkan persembahan. Itu yang keempat. Itu arti dari mezbah. Jadi mezbah menjadi tempat penyembelihan, tempat yang ditinggikan kita tinggikan, tempat perapian, tempat meletakkan persembahan itu. Itulah mezbah. Nah, disinilah kita akan lebih lanjut belajar mengenai mezbah korban bakaran.
Di atasnya diletakkan korban. Itu ada di pelataran. Dibuat dari kayu penaga. Disalut tembaga. Tembaga bicara penghukuman atau pembalasan Allah. Kayu penaga warnanya hitam serta keras sekali itu. Kayu penaga itu adalah keadaan dosa manusia yang harus dijatuhi hukuman. Jadi dilapisi tembaga. Itu mezbah korban bakaran. Kristus Yesus anak domba telah disembelih. Dia menjadi korban itu. Itu gambarannya salib. Di mana Yesus dihukum. Itu penghukuman terjadi. Seperti tembaga yang menyalut kayu penaga itu. Ya. Tetapi kayu penaga itu dengan dilapisi tembaga. Dengan dosa yang ditutupi oleh darah korban Yesus. Maka sekalipun hitam seperti arang, jadi putih seperti salju. Kristus Yesus itulah domba Allah yang telah disembelih di atas mezbah itu. Kalau bangsa Israel dulu sebagai korban penghapus dosa, mereka menyembelih binatang, ya, lalu dipersembahkan di atas mezbah itu. Dengan demikian dosanya diampuni. Ya. Tetapi ulang berulang bangsa Israel itu mempersembahkan korban binatang, tapi tidak bisa menghapus dosa sempurna. Hati nurani masih ada tuduhan. Hati nurani manusia yang telah melakukan dosa itu ada tuduhan. Kamu berbuat ini, kamu sudah berbuat, kamu. Nah, tetapi Alkitab berkata dalam Ibrani 9, satu korban saja Yesus yang menyempurnakan, yang membersihkan hati nurani. Itulah darah Yesus Kristus. Ya. Kita datang kepada Tuhan lewat korban Yesus di atas mezbah itu. Ya, kita mau baca Wahyu 5 ayat 8 dan 9. Jadi di atas mezbah korban bakaran, binatang-binatang disembelih. Sekarang bagi kita, mezbah korban bakaran kita adalah salib. Di mana Yesus sudah tersalib menyucikan kita dari dosa. Binatang tidak sempurna dalam penebusannya. Silakan dibaca. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ya, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. ya, Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas ya, penuh dengan kemenyan. ya, Itulah doa orang-orang kudus. ya, Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Karena engkau telah disembelih Nah, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. nah, engkau telah tersembelih dan di atas mezbah korban bakaran. Buat kita sekarang itu adalah salib korban Yesus. Darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan sempurna. Ibrani 9 kita baca. Binatang yang dipersembahkan ulang berulang oleh bangsa Israel pada waktu itu tidak bisa menyucikan hati nurani. Ya, kita baca Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, Ya, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ya itu cuma secara lahiriah, tidak menyentuh bagian dalamnya. Ya,
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, Ya, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, terus supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. supaya bisa beribadah, kita perlu disucikan. Pertanyaannya saudara dan saya, sudah sampaikah darah Yesus itu menjamah hati nurani? Bagian dalam. Ya. Sebab dikatakan darah binatang ulang berulang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran tidak bisa sampai ke dalam hati nurani. Ya. Tapi Yesus satu kali menjadi korban untuk selamanya, manusia itu telah diputihkan. Ya, jadi itu sebabnya mezbah korban bakaran itu bicara tentang baptisan darah. Jadi kita ini dibaptis dengan darah, ditutupi. Jadi Bapa di sorga tidak lagi melihat akunya, tetapi dia lihat darah Yesus. Yang hitam jadi putih seperti salju. Yang warnanya merah seperti karmisi akan jadi putih seperti salju. Oleh darah Yesus. Tapi kita harus selalu meninggikan korban Yesus. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu. Selalu meninggikan korban. Itu orang yang menghargai mezbah bakaran. Ya. Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, ya, inilah hukum tentang korban bakaran. ya, Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. ya, Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. ya, Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. ada aturannya, ya, itu ada arti rohaninya. Terus, Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, ya, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. ya, Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, ya, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. ya, Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, ya. jangan dibiarkan padam. Api di atas mezbah, perhatikan, tidak boleh padam. Jadi mezbah korban bakaran itu nyala terus. Ada bara yang sewaktu-waktu akan dipersembahkan binatang korban penghapus dosa. Terus, Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di ya, sana. terus Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. harus tetap menyala apinya. Janganlah dibiarkan padam. Tidak boleh padam. Nah, kalau mezbah korban bakaran yang saya hubungkan dengan salib Yesus, di mana Yesus menjadi korban segala penghukuman di atas kayu salib, ditimpakan di tubuh daging Yesus. Penghukuman yang harus kita tanggung sebagai akibat dosa yang hitam, yang kotor, yang keras dari kehidupan kita. Itu ditutupi seperti mezbah bakaran, ditutupi, dilapisi dengan tembaga yang bicara penghukuman. Maka tidak ada jalan lain. Dosa yang kita lakukan, hidup kita itu harus ditutupi dengan penghukuman di atas kayu salib. Yesus harus menanggung itu. Ya. Yesus harus menjadi manusia daging, menanggung itu. Supaya kita ini yang harusnya terhukum tidak dihukum lagi. Ya.
Jadi kalau saudara menghargai mezbah korban bakaran, saudara menghargai salib, tidak mau menginjak-injak korban Yesus, tidak mau menginjak-injak darah Yesus dengan kembali kepada hidup lama, hidup dosa, hidup manusia daging. Itu orang yang menghargai salib. Sekali bertobat, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tinggalkan kehidupan lama, tinggalkan dosa, dan tidak mau kembali supaya tidak dikatai seperti anjing kembali kepada muntah, babi kembali kepada kubangannya. Mau diukur oleh Tuhan pertobatan kita sejauh mana. Ya. Nah, kalau Allah telah menghukum segala dosa kita di kayu salib, semua dosa, kelemahan, penyakit kita semua ditanggung oleh Yesus. Supaya kita hidup menghargai korban Tuhan Yesus, tidak menginjak-injak darah untuk kembali kepada hidup lama. Ya. Dan dikatakan tadi apa? Api tidak boleh padam. Ya. Allah telah membakar Yesus seperti domba Allah, Bapa di sorga. Itu lakukan karena kasih-Nya. Inilah, ya, kasih-Nya Allah begitu besar sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Jadi mezbah bakaran itu gambaran buat kita sekarang salibnya Yesus, korban Yesus. Kalau mezbah korban bakaran zaman Musa, binatang dikorbankan, hati nurani kita tidak tersentuh dengan darah binatang. Maka darah Yesus itu sekali dikorbankan, Ia menyempurnakan semuanya. Tapi saudara harus menghargai korban Yesus untuk tidak kembali kepada dosa. Tidak jadi seperti anjing kembali kepada muntah. Tidak seperti babi yang sudah mandi bersih kembali ke kubangan. Jadi jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Kasih Allah itu kita sambut. Kasih yang hangat, kasih yang panas. Di mana Allah sendiri diam di dalam hidup saya. Ini bait suci. Di mana Allahku di dalam aku. Kemana aku pergi, Allah akan berserta aku. Makanya kata Tuhan, Roh Allah itu menyertai kita bukan sementara, tapi selamanya. Jadi ini yang harus dihargai. Rumah Allah ini dijaga. Ya, ini yang harus dibangun. Kasih itulah yang harus tinggal tetap dalam hidup kita. Menghargai korban Yesus, kasih itu tetap menyala. Dikatakan api di atas mezbah korban bakaran tidak boleh padam. Artinya apa buat kita? Artinya kasih Allah itu tidak boleh padam. Ketika saya bertobat, jadi saya percaya Yesus, tidak cukup saya harus datang kepada korban Yesus, bertobat. Dosa saya akui, dosa saya tinggalkan, dosa saya ditutupi oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen bukan agama, percaya Yesus, bukan hanya menganut agama Kristen, tidak. Percaya Yesus, terima Yesus, datang kepada salib. Manusia lama kita dikuburkan, itu baptisan air. Kita harus mengalami baptisan darah. Darah menutupi saya, menutupi dosa saya, menutupi
kehidupan saya yang lama. Semua itu dilakukan Allah di atas kayu salib karena kasih. Kasih inilah yang ditaruh di hati saya ketika saya berjumpa dengan Allah melalui korban Yesus. Ketika saya pertama kali jatuh cinta kepada Allah. Kasih yang mula-mula itu. Cinta yang mula-mula, cinta pertama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah. Harusnya tambah dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Kita nyanyi itu lagu ya. Mari kita nyanyi. Saya juga sudah lupa ingat, tapi ini lagu yang sangat baik. Ketika saya jumpa dengan Allah, saya menerima Allah di dalam Yesus, saya bertobat, saya ditaruh kasih di dalam hati saya. Kasih ini yang dikatakan cinta mula-mula, kasih yang mula-mula. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Satu kali lagi, ayo. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Puji Tuhan. Harus cinta itu tambah dalam, bukan tambah habis surut. Itu sebabnya jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ditegur sama Tuhan. Betapa dalamnya kamu jatuh. Kamu meninggalkan cinta yang mula-mula. First love. Kasih yang mula-mula. Itu sebabnya Imamat 6 katakan, api itu tidak boleh padam. Api di atas mezbah. Api apa itu? Api cinta. Api kasih Allah. Api cinta yang mula-mula. Ketika saya datang kepada Allah sebagai orang berdosa. Aku bertemu Allahku lewat korban Yesus yang menghubungkan saya dengan Allah lewat kasih itu. Nah, begitu besar kasih Allah ikan isi dunia. Dikorbankan putranya Yesus. Mau atau tidak, dia harus datang menjadi daging, jadi manusia. Allah sendiri dalam wujud anak Yesus. Untuk menjadi korban. Jangan kasih mula-mula padam. Ya, tidak boleh padam cinta mula-mula. Efesus ditegur Tuhan, Wahyu 2. Ayat yang keempat dan kelima kita baca. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Ya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kaki Dian. Roh Allah itu diambil. Terang itu diambil. Gelap kehidupan itu. Jadi api di atas mezbah bakaran yang adalah buat kita adalah salib. Yang merupakan kasih Allah.
di mana kita berjumpa dengan Allah menyerahkan hidup pertama kali. Itu kasih yang mula-mula, cinta pertama. Tidak boleh padam. Tidak boleh lenyap. Harus tetap menyala. Sebab ancaman Tuhan begitu keras kepada jemaat Efesus. Apa yang dikerjakan luar biasa. Kalau saudara baca Wahyu 2 ayat 1 2 dan selanjutnya luar biasa. Tetapi satu saja. Kasih mula-mula sudah tidak ada. Tuhan bilang, hakmu dari pohon kehidupan ku ambil. Kaki dian terangmu, Roh Kudus diambil, celaka. Tidak ada lebih celaka dari manusia yang Roh Allah meninggalkan dia. Ya, Raja Saul ditinggalkan Roh Kudus. Tidak taat, tidak dengar-dengaran, dikuasai oleh roh jahat, susah dia. Ya. Karena itu kalau kita mau terukur, mulai dari mezbah ini, kalau kita yang karena dikatakan tidak ada mezbah apa yang disinggung Wahyu 11 itu. Nah, saya cerita tadi ada dua mezbah, mezbah bakaran dan mezbah dupa. Nah sekarang kita belajar mezbah bakaran. Kalau kita mau diukur, jangan cinta mula-mula hilang. Itu hargai korban Yesus. Tinggikan salib, tinggikan korban Yesus. Berita salib itu selama-lamanya. Tidak boleh padam berita salib. Itu fondasi permanen. Itu berita salib. Harus dikumandangkan terus. Salib. Salib hantar terus. Sampai rumah Bapa. Loh, itu ada lagunya. Salib hantar terus. Ya, sampai ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara, tidak boleh padam. Apinya kasih mula-mula itu. Ya, hidup lama, keadaan lama, dosa daging tidak boleh kembali. Nah, supaya tidak padam, bisa masuk ukuran Tuhan. Nah, ini perhatikan. Kan kita mau masuk ukuran. Tongkat pengukur dari Allah itu mengukur bait suci, mezbah sekarang, mezbah. Tentu mezbah sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari orang yang beribadah di dalam mezbah itu. Mezbah itu pelayanan. Ya, penyembahan. Nah, supaya kita nanti masuk ukuran ini. Jangan sampai tongkat pengukur Allah yang tepat, tidak ada salahnya. Mengukur kita tidak masuk ukuran, tidak diterima. Maka tadi dibilang, mezbah korban bakaran yang adalah salib itu adalah kasih Allah, kasih mula-mula. Jangan padam. Tidak boleh padam. Ya, cinta mula-mula. Terus sampai lebih jauh, lebih dalam dengan Tuhan. Maka hidup kita harus penuh Roh Kudus. Ini harus dijaga. Jadi kalau mezbah bakaran bicara tentang pertobatan, pengakuan dosa dan meninggalkan dosa, ditutupi dengan darah Yesus. Jadi kita dibaptis darah Yesus, maka kita akan masuk lebih jauh. Di sana ada bejana pembasuhan. Ini gambaran lahir baru melalui baptisan air. Jadi baptisan air itu menguburkan hidup lama. Lanjut. Jadi percaya Yesus, bertobat, lahir baru. Lalu roh Allah diam di dalam. Memenuhi kita dengan Roh Kudus. Membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Memimpin saya dengan Roh Kudus. Lanjut. Kesukanya apa? Taurat. Belajar Alkitab. Belajar firman Tuhan. Ada meja roti sajian.
6 tumpuk roti, 6 tumpuk roti, 66. Itu firman Tuhan dalam Alkitab kita, 66 kitab. Tidak boleh dihilangkan satu. Ya, tidak boleh. Harus 66. Oh enggak, ini tidak dipakai lagi. Kitab Keluaran. Oh ini bilangan, tidak lagi. Oh ini kitab Maliaki, tidak lagi. Ada yang tidak disukai di situ. Nah, udah hitung lagi Maliaki. Wah, siapa saudara mau menghilangkan itu satu kitab dari, jangankan satu kitab, satu ayat, satu kata, satu ayat tidak boleh dihilangkan. Itu yang Tuhan buat, bukan kita yang bikin, bukan undang-undang dari manusia, undang-undang kerajaan sorga, firman Tuhan. Ya, 66 kitab. Ya, itu meja roti sajian, roti hidup. Ya, harus kita rasa butuh, haus. Ya. Jadi bukan berhenti baptisan Roh Kudus. Waduh, saya bisa bahasa lidah. Wah, sudah selesai. Dah. Maju lebih jauh kalau kita mau diukur Tuhan. Meja roti. Ya. Raja Daud bilang apa? Kesukaanku adalah firman Tuhan. Coba kita baca ya. Mazmur 119. Ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Ya. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini Raja Daud ini banyak emasnya. Raja yang kaya. Ya. Tapi dia bilang, aku lebih mencintai firman-Mu lebih daripada emas. Lanjut dibaca. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Iya. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Ya, jiwaku pegang. Jalan dusta, hidup lama, sudah tidak ada. Aku mencintai firman-Mu. Ayat 147, 148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ya. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jadi orang yang percaya sudah bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, kesukaannya sekarang apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkan siang malam. Dia jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musim. Ketika Yosua menggantikan Musa, Tuhan kasih tahu Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Renungkan siang malam supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Itu orang yang nanti akan masuk ukuran. Laju jalannya masuk. Ya, menuju ruang maha suci. Ya. Kasihnya berisi kasih yang kuat. Jangan beri persembahan yang tidak benar. Ketika kita memberi persembahan di atas mezbah, Tuhan lihat hati kita. Bukan lihat luarnya kita, lihat persembahan kita, tidak. Ya, jadi jangan memberi persembahan yang tidak benar. Beri persembahan yang benar. Karena mezbah itu juga bicara tentang apa yang kita berikan di atas mezbah, apa yang kita layani di situ, apa yang kita buat. Jadi Tuhan melihat hati kita, hati ini, ya. Korban kita jangan dari hidup lama, harus hidup baru. Hati kita harus dibaharui. Jalan dalam terang Tuhan. Sampailah kita di mezbah dupa emas. Letaknya di mana? Letaknya di ruang suci dekat tabir. Kalau dalam tabernakel Musa, itu mezbah ditaruh dekatnya tabir. Jadi ada dua mezbah. Mezbah korban bakaran yang tadi kita sudah dengar sedikit melalui penguraian saya yang tidak lengkap. Yang kemudian kedua, mezbah dupa
emas. Mezbah dupa emas ini tempat perapian tinggi, di mana di situ akan dupa kemenyang dibakar. Ya, kemenyang. Sehingga dupanya itu naik terus ke atas, membumbung tinggi dari tempat tinggi. Itu mezbah dupa emas di ruang suci dekat tirai. Tirai waktu itu, pada saat Yesus mati di kayu salib itu, Alkitab berkata tirai terbelah dua. Sehingga tembuslah ruang suci dan ruang maha suci. Tirai robek. Ibrani katakan Yesus membuka jalan baru. Mari kita baca. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Terus? Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, hati yang tulus ikhlas. Ketika kita memberi persembahan, hati kita dilihat Tuhan. Tulus atau tidak, ikhlas atau tidak. Kita melayani, jangan melayani keberatan sini, keberatan sana. Ya, ngomel sini, ngomel sana. Jangan berkeluh kesah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus ingat pekerjaan Tuhan, kita layani Tuhan. Jangan ngomel. Jangan berat hati, memberi itu juga jangan berat hati. Ya, jangan dengan duka kita melayani terpaksa. Itu tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya, tidak diukur. Ya, terus Dan keyakinan iman yang teguh. ya, Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. dari hati ini harus dibersihkan supaya tidak ada lagi nurani yang jahat. Dan itu hanya karya Yesus, darahnya Yesus, darah Yesus. Tidak ada bisa darah binatang, darah apalagi tidak ada. Terus, Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. ya, air yang murni tubuh kita. Jadi layak, dilayakkan. Jadi saudara, kalau kita mau diukur, kita harus mencapai mezbah yang berikut ini. Mezbah dupa emas. Itu berbicara tentang kegiatan doa, teristimewa kegiatan penyembahan. Penyembahan kepada Allah. Mezbah dupa emas. Mau diukur dari luar tabernakel, luar kerajaan sorga. Kita percaya Yesus, kita masuk melalui pintu gerbang. Kerajaan punya pintu gerbang. Istana raja punya pintu gerbang. Syarat yang kedua, kita harus berdamai, dibasuh oleh darah Yesus. Bertobat, tinggalkan hidup lama. Dibersihkan. Membuktikan bahwa saya sungguh sudah bertobat, mati dari hidup lama. Dibaptis. Itu bejana pembasuhan. Membersihkan diri dengan basuhan air. Kalau imam mau masuk lebih jauh ke dalam ruang suci. Sesudah itu kita dipenuhi Roh Kudus. Pintu kemah, baptisan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Untuk memimpin kita lebih jauh lagi mencintai firman Tuhan. Belajar firman, membaca dan merenungkan siang malam. Berjalan dengan Roh Kudus. Bukan berjalan dengan daging lagi menjadi saksi. Bahwa hidup saya beda sekarang, beda dulu. Tidak usah ngomong.
Orang lihat kita sudah tahu beda. Kelakuan kita dilihat orang. Ya, harus bicara. Tapi harus bicara. Kenapa sekarang saya berubah? Ceritakan. Itu namanya bersaksi. Ya. Baru kita bisa menyembah. Baru kita bisa menadahkan tangan. Bebas. Bukan dengan ada dosa, kepahitan, kebencian. Tidak. Menadahkan tangan yang suci. Menyembah. Ya. Jadi membakar ukupan itu di mezbah dupa. Nah, itu doa orang kudus. Orang tidak kudus tidak bisa. Baca dulu Ibrani 9. Ayat 1 sampai 4. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, Ya. yaitu bagian yang paling depan, Ada kemah paling depan. Terus. dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Ya. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ya. Itu ruang suci. Terus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Nah, dikatakan di belakang tirai. Ya, tadi di dalam ruang suci ada apa? Kaki dian. Ada meja roti sajian. Itu bagian disebut tempat kudus ruang suci. Yang seharusnya ada mezbah dupa emas. Tapi sekarang mezbah dupa emas pindah ke ruang maha kudus, sehingga harusnya ruang maha kudus hanya ada tabut atau peti perjanjian, tabut Allah. Di situ ada dua benda. Satunya adalah mezbah dupa emas. Silakan dibaca terus dulu sampai ayat 4 selesai. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas Ya. dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, Buli-buli emas berisi mana? tongkat Harun Tongkat yang Harun pernah bertunas, berbunga berbuah. dan loh-loh batu Ya. yang bertuliskan perjanjian. Jadi ruang maha suci kok ada dua benda, mezbah dupa emas dan tabut perjanjian. Padahal mezbah dupa emas tadinya letaknya di depan tirai, bukan di dalam. Ruang kudus namanya. Apa artinya, saudara? Kalau saya baca Wahyu 11 ayat 2, tolong dibaca. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, Ya, janganlah engkau mengukurnya, ya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, ya, dan mereka akan menginjak-injak kota suci ya. 42 bulan lamanya. Nah, jadi di pelataran itu tidak boleh diukur. Itu diserahkan kepada pemerintahan antikris nanti. 42 bulan lama, 1260 hari atau 3 tahun setengah. Itu jangan diukur. Nah, di situ ada mezbah korban bakaran. Apa salib diabaikan? Apa korbannya siap? Tidak. Tidak. Makanya kalau kita sudah berdamai dengan Allah, jadi orang benar. Orang Kristen itu orang benar. Jangan orang Kristen itu tidak benar. Persembahannya juga tidak benar. Orang Kristen itu orang benar. Dari orang benar, orang Kristen itu makin meningkat rohaninya, jadi orang suci. Orang kudus. Jadi orang benar, orang suci, nanti baru jadi orang sempurna seperti Yesus. Harusnya seperti itu.
Jangan kita sudah terima Yesus, sudah bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, tapi tidak mau terus, tidak langsung terus, kata Ibrani. Ya, Ibrani 6 mengatakan langsungkan. Jadi jangan terus kepada yang mula-mula, dasar pertobatan dan penumpangan tangan dan sebagainya. Tapi orang Kristen harus maju terus kalau mau jadi ukuran Tuhan, mau diukur. Ini, ya, sampai di Mezbah dupa emas itu. Kalau biasa di sana, nanti itu akan dibawa masuk. Jadi penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Allah, bukan hanya di bumi, tapi nanti sampai di sorga. Itu kor yang besar dari berbagai-bagai suku bangsa dalam pakaian putih. Tidak ada di sana. Dari mana, gereja mana kamu? Oh, saya dari ini, gereja ini. Oh, saya dari gereja itu. Oh, saya dari gereja ini. Tidak. Ya, semua pakaian putih orang yang telah ditebus darah Tuhan, yang punya penyembahan yang benar, membakar ukupan yang benar, dengan cinta menyembah Tuhan. Jadi kalau baca Wahyu 11 ayat 2, pelataran Mezbah bakaran bukannya tidak dihargai, tapi Tuhan mengajar kita bukan berhenti hanya di itu pengajaran dasar penumpangan tangan, tapi kita lanjut masuk ruang suci, kita belajar lebih jauh, hidup kita disucikan, firman lebih dalam, firman lebih keras, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Jangan telinga kita tidak tahan untuk ditegur, dinasihati, semua untuk kebaikan. Kalau orang tegur kita itu tanda orang itu mengasihi kita. Kalau orang tidak mau tegur kita biar salah, itu orang tidak cinta kepada kita, tidak mengasihi. Kan jelas sekali. Ya, jadi Mezbah dupa emas itu membakar ukupan doa. Mazmur dengan cepat 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Wahyu 5 ayat 8. Ini Mezbah dupa emas. Di situ ditaruh kemenyan yang banyak. Di situ ada persembahan ukupan, ya, doa orang kudus. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, Ya. penuh dengan kemenyan. Kemenyang itu. Itulah doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Banyak kemenyang. Kata Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Banyak doa. Banyak waktu dipakai untuk menyembah. Ya. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, Ya. untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus, Ya. di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Di mana dipersembahkan? Di mezbah dupa. Kemenyang. Di mezbah bakaran binatang dikorbankan. Mezbah dupa kemenyang. Yaitu doa orang-orang kudus. Terutama doa penyembahan. Hidup kita harusnya jadi mezbah dupa. Hidupku ini jadi penyembahan. Aku yang ditaruh di atas mezbah. Harus jadi kemenyang yang harum. Jadi membakar ukupan di mezbah dupa emas itu adalah kehidupan doa. Kehidupan penyembahan. Ini yang dicari Tuhan. Ini yang diukur Tuhan. Kita boleh giat apa saja. Tapi kalau ini tidak ada penyembahan, tidak diukur. Kita maju sendiri, kekuatan sendiri. Tidak. Tapi ingat, di atas mezbah dupa emas jangan ada api asing.
Api asing itu bicara daging, keinginan daging. Api asing itu bicara hati yang tidak benar. Hal-hal yang tidak benar. Ada dusta, ada tipu, ada dosa. Api asing bicara tentang nafsu kepentingan diri. Jadi penyembahan itu murni, kemenyangan murni. Tidak boleh ada api asing, tidak boleh ada hal-hal yang tidak murni di dalamnya. Ya, orang bisa rame sekali suaranya, rame. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Ya, tidak boleh nanti jadi kehormatan, kebanggaan saya. Saya kalau pimpin penyembahan, tidak boleh saudara. Ya, nah kemudian kemampuan diri itu tidak boleh. Kekuatan sendiri, semangat sendiri itu tidak boleh. Atau menjadi tradisi, tinggal kebiasaan. Sudah pelayan-pelayan, ayo sembahyang, mau melayani, jadi kebiasaan. Bukan itu yang Tuhan cari. Dari hati yang paling dalam, ingin memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kemenyan yang banyak. Doa. Ya. Jadi harus murni hasil daripada penyucian hidup kita. Kalau hidup kita disucikan, ada di ruang suci oleh firman, maka kita akan mengarah kepada Allah dan menyembah Allah itu. Menyembah Allah yang benar. Tuhan mencari penyembah. Penyembah apa? Penyembah yang benar. Bukan penyembah yang tidak benar. Penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ini diukur. Diukur. Harus serupa dengan Allah makin hari makin. Bukan serupa dunia. Makanya kalau kita baca di ayat 2 daripada Wahyu 11 itu diukurnya mezbah. Ya, itu berkaitan dengan orang yang beribadah di dalamnya. Nah, orang yang beribadah di dalamnya itu diukur. Ibadahnya apa? Orangnya bagaimana? Apa serupa dunia atau tidak? Hatinya bagaimana? Apa dia seperti Kain dan Habel? Itu bedanya, hatinya Kain atau hatinya Habel. Tuhan melihat hati. Ya, ibadah kita bagaimana? Itu diukur. Ibrani katakan harus hormat dan takut. Kalau melayani marah-marah, tidak suka, dipaksa-paksa. Ya, jangan beribadah dipaksa-paksa. Ya, jangan. Beri dengan sukarela. Rasa hormat dan takut. Penundukan diri sepenuh. Ini orang-orang yang diukur. Jadi kesimpulannya buat saya, mezbah yang diukur itu adalah mezbah dupa emas. Itu kehidupan yang membakar ukupan. Mendirikan mezbah yang hatinya cocok dengan Tuhan. Hidup kita inilah mezbah itu sendiri. Itu yang benar. Ya, jangan seperti zaman Maliaki. Waduh, Maliaki. Imam-imamnya sampai mereka bilang, apa artinya ibadah? Nggak ada artinya. Ya, ini imam-imam sudah bisa baca. Di dalam kitab Maliaki, malah Tuhan bilang kurang ajar ini omongnya. Ya. Itu. Ini orang yang diukur. Jangan merasa ibadah itu tidak penting. Penting. Tidak usah didorong-dorong. Ya, jangan juga memberi persembahan yang tidak benar. Hati yang tidak benar datang dengan hati yang merindukan Tuhan. Bakar ukupan dengan benar, menyembah.
Ya. Jadi mezbah dupa emas dan mezbah korban bakaran. Ya, kalau yang diukur itu mezbah apa? Ya. Tidak disebut. Tapi kalau kita pelan-pelan baca, maka ternyata di Ibrani 9 mezbah dupa emas sudah masuk dalam ruang maha suci. Kehidupan yang sempurna. Ya, yang selalu mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan menyanyikan nyanyian. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Jadi ini tubuh kita ditaruh di atas mezbah. Ini yang diberikan pada Tuhan. Jadi milik Tuhan. Jadi miliknya Yesus. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, Tuhan mencari, Tuhan menghendaki orang-orang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sesudah hidup kita dimurnikan, sudah hidup kita jadi Ka'bahnya Allah, sesudah hidup kita diberdamaikan dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan supaya kita lanjut dengan kehidupan menyembah Dia. Kemudian kehidupan menyembah itu bagaikan mezbah dupa emas yang dibawa ke ruang maha suci. Ada di dalam ruang maha suci. Artinya penyembahan kita di bumi sampai di sorga. Sampai di sorga kita adalah pemuji penyembah Tuhan. Kita berjuang masuk melalui pintu sempit, pintu yang sesak untuk daging ini, supaya kita bisa menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengajaran firman Allah. Bapa,
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, haleluya, Tuhanmu, haleluya. Sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku, kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saudara, persembahan penyembahan kita diukur Tuhan. Jangan penyembahan kita lahir dari daging, bukan oleh Roh Kudus. Jangan ada api yang dinyalakan, tapi api asing. Api asing itu keinginan daging. Hidup dari hal yang tidak benar, dusta, dan dosa. Penuh kepentingan diri. Cari kehormatan, kebanggaan. Jangan kita lakukan dengan kemampuan sendiri, tapi Roh Kuduslah penolong kita dalam menyembah. Jangan hanya kebiasaan, harus lahir dari hati yang murni dan kehidupan yang murni. Demikian kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Jangan serupa dunia, berubahlah. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan. Ibadah yang diukur, kita yang diukur, penyembahan kita diukur. Kita dibawa masuk ke ruang maha suci sempurna. Tapi bagian yang pertama, halaman itu dibiarkan, tidak diukur, diserahkan kepada antikris. Anak Tuhan yang sudah percaya, anak Tuhan sudah bertobat, anak Tuhan sudah lahir baru, anak Tuhan yang sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak lanjut. Ini akan ditinggal, diserahkan antikris. Kita ingin masuk terus lebih jauh, sampai mezbah yang paling dalam dekat tirai. Itulah mezbah dupa emas. Terima kasih Tuhan. Mari kita lakukan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, mari angkat tangan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara tadakan tangan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah belajar mendengarkan, dan saya sudah sampaikan dengan segala kekurangan, keterbatasan. Nah, Tuhan ingin kita, hidup kita sampai di ruang Maha Suci, sempurna. Penyembahan kita harus sampai di sana. Kalau kita mau diukur oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita jumpa di ibadah yang selanjutnya.